Salam Pramuka, saya Helena Debbie Sylvia, NPM 19341. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi kepramukaan. Nah, apa saja ya struktur organisasi kepramukaan itu? Mari kita simak video berikut ini. Jadi struktur organisasi kepramukaan itu ada 9. Yang pertama adalah perindukan siaga, lalu pasukan penggalang, ambalan penegak, dan yang keempat adalah rencana pandega, yang kelima tim pembina satuan, yang keenam pembina gugus depan, yang ketujuh yaitu Dewan Kehormatan Gugus Depan, lalu Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan, dan yang terakhir adalah Mabigus. Yang pertama adalah perindukan siaga. Perindukan siaga idealnya terdiri atas antara 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7 sampai 10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga. Dan satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Pembentukan barung dilakukan oleh para pramuka siaga sendiri, namun juga dibantu oleh pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Nah, keanggotaan barung tidak bersifat menetap, melainkan dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali. Perubahannya juga tidak boleh dilakukan secara acak. Jadi, jika perubahan barung dilakukan secara teratur, tiap akhir program, para pramuka siaga akan menjadi terbiasa dengan perubahan tersebut dan merasa hal itu sebagai bagian dari dinamika perindukan. Lalu tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka. Barung tidak memakai bendera barung, karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilakukan dengan permainan singkat dan spontan. Pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24 sampai 32 pramuka. Penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut regu. Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11 sampai 15 tahun. Jadi ini pada usia anak SMP. Nah, anggota terbaiknya adalah terdiri dari 6 sampai 8 anggota pramuka penggalang. Pembentukan regu dilakukan oleh pramuka penggalang sendiri dan tentunya dibantu oleh pembina, seperti halnya yang ada pada pramuka siaga. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Nah, setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. Nama regu merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan regu. Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan menjadi ciri khas yang menandai regu tersebut. Nah, berdasarkan regu dipegang oleh pemimpin regu dan tongkat setinggi 160 cm dengan ukuran bendera 25 x 35 cm. Sistem kelompok dalam golongan pramuka penggalang diwujudkan dalam sistem berregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan poros metode kepramukaan untuk golongan pramuka penggalang. Yang ketiga adalah ambalan penegak. Ambalan penegak idealnya terdiri atas 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Satu sangga jumlah anggota yang terbaik adalah 4-8 pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, dan pendobrak. Penegas dan pelaksana atau pilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada.
Jumlah anggota disesuaikan dengan beban kerja atau tugas yang diemban. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang keempat yaitu Rencana Pandega. Rencana Pandega terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Rencana Pandega dapat membentuk kelompok yang disebut sangga kerja. Rencana Pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan rencana. Yang kelima yaitu Tim Pembina Satuan. Tim Pembina Perindukan Siaga disingkat Tim Pembina Siaga yang terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. Tim Pembina Pasukan Penggalang disingkat Tim Pembina Penggalang yang terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Tim Pembina Ambalan Penegak disingkat Tim Pembina Penegak yang terdiri atas 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak dan dibantu oleh 1 atau 2 orang pembantu pembina penegak. Rencana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina Pandega atau lebih. Sebagai konsultan dan narasumber ahli yang memiliki kepedulian dan dipilih oleh majelis Pandega, jadi tidak asal-asalan. Lalu yang keenam yaitu Pembinaan Gugus Depan. Pembina Gugus Depan disingkat Pembina Gudep, terdiri atas Ketua Gudep dibantu oleh Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan. Ketua Gudep dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan dan musyawarah gugus depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah penghargaan dan sanksi dengan tugas. Menilai tugas dari Dewan Kehormatan Gugus Depan yaitu menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seorang untuk mendapat anugerah penghargaan berupa tanda jasa. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan, lalu Ketua Gugus Depan, dan 2 orang pembina satuan, Dewan Penegak atau Dewan Pandega apabila diperlukan. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Dewan Kehormatan adalah Ketua Gudep, lalu Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota. Lalu Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Susunan Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa orang anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan dibentuk dan disahkan oleh musyawarah gugus depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan dilantik bersama dengan pengurus gugus depan. Lalu selanjutnya adalah Mabigus. Mabigus berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan tokoh-tokoh masyarakat yang termasuk juga para pengusaha di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian terhadap rasa tanggung jawab kepada gerakan pramuka. Ketua Gudep secara ex officio anggota Mabigus. Mabigus terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian itu bila perlu, dan beberapa anggota. Dan ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.